Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Tetap jaga kesehatan walaupun dengan kondisi yang saat ini ternyata cuaca kembali tidak bisa kita prediksi ya. Artinya bisa paginya hujan, siangnya tidak, atau sebaliknya paginya tidak hujan, siangnya juga hujan gitu ya. Namun awal-awal Januari sebenarnya panas sekali ya. Namun ternyata di pertengahan ini kita kembali merasakan ada turun hujan ya. Dan saat ini sobatku semua, mohon maaf ya, pertama saya jika suaranya ini kurang begitu jelas ya, karena ternyata sedikit bindeng suara saya ini. Jadi saat ini saya berada di area perbatasan atau pertemuan antara Tol Cijago seksi 3 ya. Angin kencang sekali di pembatasnya itu. Di sisi kanan tadi ada yang mau jatuh ya, antara Modern Hill dengan area yang sudah dibuka ini. Tiup angin ya. Anginnya emang lagi kencang banget ini sob. Anginnya kencang sekali. Ya, ini adalah kita memasuki tempat Tol Serpong Cinere seksi 2. Seperti biasa Tol Serpong Cinere seksi 2 tampak rapih ya, sudah rapih, tinggal menunggu tes pengujian saja. Nanti setelah pengujian maka Tol Serpong Cinere seksi 2 ini yang kita lihat ya, ini adalah titik yang sudah disesuaikan dengan titik 0 di bandara. Di sini adalah merupakan kilometer 35. Maka nanti di sini melanjutkan Cijago itu kurang lebihnya di kilometer 35 dan seterusnya ya, bertambah ya, artinya makin besar hingga bertemu nanti di Tol Cijago dan seterusnya ke Cimanggis Cibitung. Jadi titik nolnya itu ada di bandara ya. Gitu. Awalnya juga ini Tol Serpong Cinere itu awalnya kilometernya bukan ini, namun saya dapat informasinya adalah setelah diminta oleh Jasa Marga ya kalau tidak salah, atau PUPR atau apa ya, saya lupa lagi kemarin itu, disampaikannya bahwa untuk mengikuti kilometer dari nolnya dari bandara maka semua langsung mengikutinya. Ya, itu adalah sedikit intermezzo ya, bagaimana perkembangan di Tol Serpong Cinere seksi 2. Sedangkan untuk kondisi Cijago 3 ini untuk pekerjaan membangun jalan warganya sudah selesai ya. Jadi kita lihat jalur warganya sudah lebih bagus ya. Dan ini kalau untuk jalur Modern Hill sampai sekarang belum dilakukan pembebasan lahan, masih seperti itu aja, belum ada perubahan. Sedangkan seperti yang pernah saya sampaikan di video beberapa hari sebelumnya bahwa ada rotary drilling rig di area ini, ternyata memang untuk membantu untuk melakukan pengeboran, karena katanya saat melakukan pemancangan dengan hydraulic static pile drive itu ada di titik tertentu, misalkan menemukan apakah itu batu-batuan ataupun segala macamnya ya, yang mungkin tidak bisa dengan HSPD ini, maka dibantu oleh rotary drilling rig ini. Sama halnya dengan pembuatan untuk di jembatan Kali Pesanggerahan ya. Jadi jembatan jembatan Kali Pesanggerahan, jembatan proteksi pipa gas, ini kan jembatan Kali Pesanggerahan ya. Mohon maaf ini ya. Jadi gara-gara bindeng aja sampai konsentrasi buyar ya. Jadi ini sama halnya kegiatannya sama dengan kegiatan di mana, di arah jembatan proteksi pipa gas di arah dekat dengan Gria Alam dan juga dekat dengan Jalan Lontar ataupun Sekasi. Nah, ini juga kita lihat ada seat pile yang nantinya juga akan dipasangkan. Nah, ini ada satu petak yang sudah mulai dirapihkan, artinya sudah mulai dikeruk dan juga udah mulai persiapan untuk melanjutkan ke atas ya. Saya tidak tahu nama kegiatannya apa ya, intinya kalau biasanya gitu. Kalau melihat video-video sebelumnya untuk tiang-tiang pancang yang sudah dibenamkan, maka selanjutnya nanti menunggu informasi saya tidak tahu apakah nanti menunggu ada waktu tertentunya ya, sehingga baru bisa nanti dikeruk oleh ekskavator. Lalu nanti untuk bisa dibilang lantai kerja gitu ya, atau mungkin lantai dasar, saya kurang paham juga. Nah, ini nanti di sini akan dilanjutkan ke atas gitu ya, akan dicor lagi, lalu dia akan dilanjutkan baru ke atas gitu ya, kayak gitu. Nah, di depan sana itu ada bekas hujan ya. Becek sekali. Dan ini
dan di sebelahnya maksud saya, kita bisa lihat ini adalah titik-titik pemancangan yang memang belum dilakukan untuk pengerukan oleh ekskavator ya. Nah, di sisi kirinya paling ujung itu ada juga, kita lihat ada seed pile yang sudah mulai didekatkan ke arah jembatan, di arah dekat dengan kali Pesanggerahan ya. Karena kalau melihat kita di pengalaman pengambilan gambar atau video di Kali Krukut ya, seed pile ini dia akan ditancapkan itu di bagian untuk dinding penahan tanah dekat dengan kali Pesanggerahan ini ya. Kalau di Kali Krukut itu di Kali Krukutnya, di pinggir-pinggirnya itu. Nah, maka nanti berarti seed pile ini dia akan dibenamkan itu di sini nih, untuk di sisi dekat dengan kali Pesanggerahan. Coba kita dekati ya. Ini adalah hydraulic static pile drive yang harusnya mungkin sudah selesai semua pekerjaannya ya oleh alat ini. Tinggal menunggu informasi aja baru. Kalau proses pembebasan lahan di seberang berjalan dengan lancar, maka baru dia mungkin sepertinya kita akan lihat dia akan berpindah ke seberang sana gitu. Kalau di titik ini, di area ini tinggal menunggu pengerukan, lalu lanjut ke proses berikutnya ya, lanjut terus dia. Untuk jembatan Kali Pesanggerahan ini dia saya mendapatkan konfirmasi bahwa nanti ini akan terus berlanjut untuk yang sisi yang sudah ditancapkan tiang-tiang penyangga atau tiang pancang. Ini akan terus ke atas. Nah, di titik inilah nih yang saya sampaikan tadi ya, bahwa mungkin akan ada penancapan seed pile ya. Jadi untuk menjaga agar dinding penahan tanah ya, jadi tanah itu tidak terus maju atau bergerak menutupi Kali Pesanggerahan. Makanya ada sebutannya dinding penahan tanah atau DPT. Kalau sobat Kogo semua sering mendengar istilah DPT ya, DPT di pembangunan tol ini disebut dengan dinding penahan tanah ya, DPT gitu ya. Oke, ini adalah area yang sama, area yang juga nantinya kurang lebih kayaknya sepanjang ini kalau menurut saya ya, karena kan mengikuti panjang dari jembatan Kali Pesanggerahannya nanti ya, dimana akan ada tiang-tiangnya, maka disitulah akan ditancapkan seed pile-nya. Ini juga area ini ya, kita sedang menunggu informasi ya. Kalau sobat Kogo semua ingin mengetahui lebih lanjut maka tentang bagaimana pembebasan lahan ini ya, saya sejujurnya tidak terlalu tahu tentang kondisi di sini. Mungkin yang lebih paham adalah BPN Kota Depok ya. Kalau sobat Kogo semua mungkin ada yang memiliki rasa penasaran atau mungkin warga sendiri, maka bisa mengkonfirmasi, silakan ke Instagramnya Kantor Tanah Kota Depok ya, Kantah Kota Depok. Nah, itu dia sangat aktif sekali ya. Jadi bahkan kalau ada keluhan-keluhan silakan nanti bisa disampaikan di sana ya. Karena bukan kapasitas saya sepertinya untuk menjawab hal-hal tersebut ya. Jadi silakan saja kalau ada yang penasaran tentang masalah lahan bisa langsung ke sana ya. Baik, mungkin ada beberapa warga Limo juga ya, selain di depan ini masih ada beberapa yang juga bertanya kepada Family Channel tentang progres di sini sejujurnya ya. Jadi jangan dianggap saya juga tahu semua hal tentang pembangunan tol ini, karena saya juga bukanlah pihak dari pembangunan tol, artinya bukan panitia pembangunan tol saya ini, saya hanya YouTuber saja. Jadi untuk kalau sobat Kogo semua, kalau ada yang bertanya, kalau saya tahu ya saya jawab, kalau nggak tahu ya mohon maaf ya. Jadi kalau untuk kaitannya dengan tanah maka baiknya langsung saja dengan Instagram Kantah Kota Depok. Nah, untuk ke depan sana terus, ini adalah jalur main road yang sudah kita lihat ya, jalur-jalurnya ini sudah mulai terlihat ada proses-proses pengerukan. Kita juga lihat sisi kanan sudah ada perbedaan ketinggian ya, mungkin jadi harus hati-hati ini untuk warga yang masih tinggal di sini, karena sambil menunggu pembebasan lahan maka harap berhati-hati saja karena sudah berbeda ketinggian. Beberapa titik ada pengerukan. Jadi jangan sampai meleng tiba-tiba nanti malah kejebrus kan, wah lumayan itu ya. Karena di sini kan ada pengerukan kan nanti kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 7 meter. Gitu. Walaupun sih kalau saya lihat ya, memang dari petugas tol juga sudah melakukan pembatas ya, kayak semacam polis line gitu ya, pembatas proyek.
Kadang-kadang kan kalau lagi meleng gitu ya nggak kelihatan ya. Diharap berhati-hati aja. Nah, mungkin segitu aja kayaknya untuk persiapannya, karena ini masih persiapan jatuhnya. Jadi saya belum bisa tampilkan progres yang lebih signifikan di area jembatan Kali Pesanggerahan. Namun ini sudah mulai kita lihat ada satu bidang, ada satu kotak yang sudah dikeruk oleh ekskavator untuk siap naik ke atas sana ya. Maksudnya untuk pembangunan konstruksi lebih lanjut gitu ya. Mungkin ke depannya kita akan melihat jembatan Kali Pesanggerahan di area ini akan lebih dulu untuk dibangun, dilanjutkan terus ya, sambil menunggu proses pembebasan lahan di seberangnya. Dan juga tentu saja sambil menunggu proses pembebasan lahan di Modern Hill ya. Gitu. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi semua hal yang saya tahu pasti saya jawab, tapi kalau tidak tahu ya saya mohon maaf saja, karena saya juga bukan dari panitia pembangunan jalan tol ini ya. Dan untuk sobat kuku semua yang tahu, silakan bisa dituliskan di kolom komentar yang memang benar-benar tahu ya. Jangan nanti memberikan informasi salah atau informasi yang tidak benar. Nanti semuanya bisa berabe ya. Karena sekarang ada undang-undang ITE ya, ITE. Nah, oke. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.